Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas terkait perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam seri materi ini kita akan bahas terkait konsep polusi udara, sumbernya, efek kesehatannya, kemudian polusi udara dengan pemanasan global serta efek terhadap kesehatannya itu seperti apa. Kemudian ada faktor penentu perubahan iklim, upaya preventif, promotif dari efek penipisan lapisan ozon atau isu penipisan lapisan ozon serta efek kesehatan. Kemudian upaya promotif preventif, dampak dari perubahan iklim ini seperti apa. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait konsep polusi udara, sumber dan efek kesehatannya. Ada beberapa regulasi mengenai udara ini bisa teman-teman baca dari peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, atau ada terkait pedoman penyihatan udara dalam ruang rumah, ataupun peraturan menteri lingkungan hidup, yaitu terkait baku mutu emisi sumber yang tidak bergerak, ataupun regulasi-regulasi lainnya boleh dibaca-baca. Oke, konsep polusi udara ini kita akan menjelaskan terkait polusi udara. Polusi udara sama dengan pencemaran udara, jadi sama ya antara polusi dengan pencemaran. Pencemaran udara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Oke, berdasarkan definisi udara ambien menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan lainnya. Ini disebut udara ambien. Lanjut, ini lapisan atmosfer urutan yang ada di bumi berdasarkan temperaturnya. Yang pertama yaitu troposfer, stratosfer, kemudian mesosfer, termosfer, dan yang terakhir yaitu eksosfer. Berdasarkan wujudnya pencemaran udara ini terdapat dua jenis, yaitu ada yang disebutnya gas dan partikel. Gas seperti NO2, SO2, kemudian partikulat atau partikel ini seperti PM10, PM2,5, 0,1, dan yang lainnya. Untuk jenis pencemaran udara berdasarkan tempat ini bisa diklasifikasikan ada yang di dalam ruangan yaitu indoor air pollution atau luar ruangan atau disebutnya outdoor. Untuk parameter indoor air pollution ini ada parameter fisik, kimia, dan biologi. Yang fisik terlebih dahulu yaitu ada suhu, pencahayaan, kelembaban, laju ventilasi, partikel debu. Dan yang kimia ini contohnya misalnya SO2, NO2, karbon monoksida, timbal, formaldehid, VOC, dan yang lain. Untuk parameter biologi yaitu jamur, bakteri patogen, ataupun virus. Dan untuk parameter yang outdoor air pollution ini ada udara ambien, yaitu bisa dari sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, PM10 atau PM2,5, TSP, ataupun kadar debu lain. Di antara udara ambien ini tadi ada SO2, CO, NO2, hidrokarbon, PM, TSP atau kadar debu lain ini manakah yang termasuk gas dan mana yang termasuk partikel. Untuk baku mutu udara ambien secara nasional terkait parameter, waktu pengukuran, baku mutunya, metode analisis ataupun peralatannya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Oke, udara ambien ini bisa dilihat dari ISPU yaitu Indeks Standar Pencemaran Udara. Di beberapa daerah, mungkin di wilayah Jakarta, teman-teman bisa menemukan dari ISPU ini. Jadi ISPU ini gambaran kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu saja yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetik, dan makhluk hidup lainnya. Ini ISPU ada parameternya partikulat meter, SO2,
CO, NO2, dan ozon. Kemudian ada beberapa klasifikasi apakah dia berbahaya, dia tidak sehat, sedang, ataupun baik. Ini berlaku untuk setiap harinya, jadi terlihat ada perubahannya. Ini ada beberapa parameter udara ambien yang bisa dilihat di SPO. Misal tadi ada SO2, sulfur dioksida, CO, karbon monoksida, NO2, nitrogen dioksida, ada ozon, ada hidrokarbon, PM10, dan PM2,5. Ada beberapa kategori angka rentang ISPO, misal di sini ada rentang 1 sampai 50, ini dikategorikan baik, yang artinya tingkat mutu udara ini sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kemudian ada warna biru dengan rentang 51 sampai 100. Untuk kategorinya ini sedang. Dengan penjelasannya, tingkat mutu udara ini masih bisa diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada warna orange untuk rentang 101 sampai 200 dikategorikan tidak sehat, yang artinya tingkat mutu udara ini sudah bersifat merugikan pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada warna merah untuk rentang 201 sampai 300, kategorinya sangat tidak sehat, yang artinya tingkat mutu udara ini dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Kemudian ada warna hitam, ini rentangnya 301 ke atas, ini kategorinya berbahaya. Jadi tingkat mutu udara ini dapat merugikan sampai ke tahap yang serius pada populasi dan perlu penanganan untuk kedepannya. Lanjut kita bahas terkait metode dan teknik dari pemeriksaan parameter. Oke, ini metode dan teknik pemeriksaan parameter fisik untuk yang di dalam ruangan. Misal ini ada parameter suhu, jadi peralatannya hygrometer untuk yang di ruangan, kemudian metodenya seperti apa, teknik atau baku mutunya ini 18 sampai 30 derajat Celcius. Nanti teman-teman silakan diisi untuk pencahayaan peralatannya menggunakan apa, misal luxmeter, kemudian metodenya seperti apa, teknik pemeriksaannya seperti apa, dan baku mutunya berapa, begitu juga sampai seterusnya. Oke, begitu juga dengan parameter ini SO2, NO2, CO. Ini silakan teman-teman nanti isi peralatannya apa, metodenya seperti apa, tekniknya juga, kemudian baku mutunya berapa. Mungkin cukup pemaparan materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, mohon nanti bertanya di kelas boleh, atau di forum jaring stres ini juga boleh. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.